saya Amrana dengan stambuk F1212049 dari Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, Program Studi Teknik Geologi, Universitas Tadulako, membahas mengenai hasil pengamatan saya yang telah saya lakukan beberapa minggu yang lalu, yang meliputi pengamatan geomorfologi, litologi, struktur geologi, dan singkapan. Nah, sebelum saya membahas mengenai hasil pengamatan saya, perlu kita ketahui apa sih geomorfologi itu, apa sih litologi itu, apa itu struktur geologi, dan apa itu singkapan. Nah, di sini saya akan sedikit membahas mengenai geomorfologi, litologi, struktur geologi, dan singkapan. Baiklah, yang pertama yang akan saya bahas yaitu geomorfologi. Nah, geomorfologi ini merupakan sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk-bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada bumi itu sendiri. Nah, ditinjau dari asal bahasa geomorfologi, geos yang berarti bumi, logos yang berarti ilmu, dan morfos yang berarti bentuk-bentuk. Nah, untuk litologi batuannya sendiri adalah deskripsi batuan pada singkapan berdasarkan karakteristiknya seperti warna dan komposisi mineral. Struktur geologi adalah struktur lapisan pada batuan sedimen akibat kerja dari kekuatan tektonik, sehingga tidak lagi memenuhi hukum superposisi. Struktur geologi juga merupakan struktur kerak bumi. Nah, pada produk deformasi tektonik. Dalam kata lain, struktur geologi ini membahas mengenai bentuk dan arsitektur pada kerak bumi, serta proses pembentukannya. Singkapan adalah salah satu istilah dalam geologi yang memiliki arti bagian yang terlihat dari bukaan batuan. Baiklah, terlanjut pada pengamatan saya yang pertama, yaitu pengamatan geomorfologi. Nah, dari pengamatan saya yang beberapa minggu yang lalu mengenai pengamatan geomorfologi, yang pertama yaitu kita melihat satuan geomorfologinya. Nah, bisa kita lihat sendiri, foto di atas ini, bahwa satuan geomorfologinya yaitu perbukitan. Walaupun fotonya sebenarnya masih kurang, tapi kita sudah bisa dapat melihat bahwa satuan geomorfologinya yaitu perbukitan. Untuk vegetasinya sendiri dapat kita lihat sendiri bahwa di lokasi pengamatan tersebut terdapat pepohonan dan semak belukar. Tingkat pelapukannya dari hasil pengamatan saya yaitu rendah. Dari jenis litologi sendiri yaitu batuan beku. Nah, bisa kita lihat sendiri bahwa di sana begitu banyak jenis batuannya yaitu batuan beku. Untuk erosi sungainya sendiri erosinya yaitu lateral, di mana air mengalir deras sehingga mengikis dasar sungai. Nah, di mana itu terjadi secara horizontal. Akibat dari erosi horizontal atau erosi lateral ini mengakibatkan lembah semakin melebar. Dari sungai sendiri, sebagaimana yang telah saya ukur yaitu sekitar 20 meter. Di sana yaitu bencana seperti gempa dan tanah longsor. Untuk profil sungai sendiri, karena kita pada saat penelitian itu berada di tengah-tengah, nah maka profil sungainya itu berbentuk U. Baiklah, sekarang berlanjut untuk pengamatan yang kedua yang saya amati yaitu pengamatan litologi. Sekarang kita bisa lihat di sini terdapat warna segarnya yaitu abu-abu cerah. Kemudian untuk warna lapuknya sendiri kita bisa lihat sendiri di situ terdapat kecoklatan, jadi abu-abu kecoklatan. Untuk warna lapuknya, untuk nama batuannya yaitu batuan granit. Granit ini adalah batuan yang terbentuk akibat dari pembekuan magma.
yang berkomposisi asam pada kedalaman tertentu dari permukaan bumi. Nah, untuk komposisi mineral tersebut bisa kita lihat sendiri. Di sini sangat nampak, yaitu mineral kuarsa, kemudian biotit, dan plagioklat. Nah, untuk strukturnya sendiri itu struktur masif, di mana tidak menunjukkan adanya sifat aliran dan jejak gas, serta tidak menunjukkan adanya fragmen yang tertanam di dalam batuan beku tersebut. Nah, kenapa dikatakan hal tersebut? Dikarenakan, mari kita lihat kembali foto di atas. Nah, di foto di atas menunjukkan pada batuan tersebut tidak terdapat lubang-lubang pada batuan tersebut. Pada lokasi Sungai Fatutela dijumpai jenis batuan beku dengan arah penyebaran dari timur ke barat dengan dimensi 3 meter tersingkap secara in situ. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai hasil pengamatan saya yang saya lakukan beberapa minggu yang lalu, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kekar dan sesar. Nah, untuk kekar yaitu struktur bidang berupa retakan pada batuan yang belum mengalami pergeseran. Dapat terjadi karena tektonik atau non-tektonik. Pola dapat sistematik atau tidak, bisa panjang atau pendek, dan terdapat pada semua jenis batuan. Jadi dari hasil penelitian saya ditemukan bahwa di Sungai Fatutela terdapat kekar gerus, di mana kekar gerus tersebut terbentuk oleh gaya tarik, cirinya lurus, bidang rata, berpasangan, serta rapat. Nah, kemudian untuk sesar. Nah, sesar ini merupakan kekar yang sudah mengalami pergeseran pada bidangnya. Jurus dan kemiringan dapat diukur seperti struktur kekar, bisa terdapat pada semua jenis batuan. Nah, untuk sesar yang saya dapatkan di Sungai Fatutela yaitu sesar turun. Nah, kurang lebih bentuknya seperti gambar yang saya tampilkan ini. Oh iya teman-teman, untuk sebelum kita menuju ke lapangan, sebaiknya kita harus mempersiapkan mental kita berupa fisik, kemudian kita harus sehat, dan kemudian jangan lupa juga untuk mempersiapkan alat tulis dan alat-alat yang akan digunakan pada saat pengamatan di tempat penelitian nanti. Seperti contohnya saja komparator, kemudian rollmeter, kemudian alat tulis jangan dilupa seperti pulpen, pensil, penghapus, serta clipboard. Dan jangan lupa membawa buku lapangan untuk mencatat poin-poin penting atau hal-hal penting dari pengamatan yang kita amati.